Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara semua hubungan manusia di dunia ini, hubungan antara anak dan orang tua adalah hubungan yang paling dalam, paling panjang, dan paling penuh pengorbanan. Tidak ada manusia yang hadir di dunia ini tanpa peran orang tua. Dari tidak berdaya, tidak mampu berbicara, hingga mampu berdiri dan berjalan sendiri, semua itu terjadi karena kasih sayang, doa, dan pengorbanan orang tua. Karena itulah Islam menempatkan penghormatan kepada orang tua pada kedudukan yang sangat tinggi, bahkan setelah perintah menyembah Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menghormati orang tua, apa makna berbakti yang sebenarnya, bagaimana bentuk-bentuk penghormatan kepada orang tua, dan bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang tua dalam berbagai kondisi kehidupan. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi yang masih memiliki orang tua, agar tidak menyia-nyiakan kesempatan berbakti yang tidak akan pernah kembali. Dalam Al-Quran, perintah untuk menyembah Allah hampir selalu diiringi dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua bukan perkara kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita tidak berkata, sekalipun kepada orang tua, apalagi membentak atau menyakiti hati mereka. Bahkan ucapan paling ringan yang menunjukkan kejengkelan pun sudah termasuk dosa besar dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa menghormati orang tua bukan hanya tentang menaati perintah mereka, tetapi juga tentang menjaga perasaan mereka. Berbicara dengan suara lembut, menggunakan kata-kata yang sopan, dan menampilkan sikap penuh hormat adalah bentuk bakti yang sangat besar nilainya. Orang tua mungkin tidak selalu benar, tetapi adab kepada mereka tetap harus dijaga dalam kondisi apapun. Salah satu alasan mengapa Islam sangat menekankan penghormatan kepada orang tua adalah karena besarnya pengorbanan mereka, terutama seorang ibu. Ibu mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, melahirkan dengan rasa sakit yang luar biasa, dan menyusui serta merawat anaknya siang dan malam. Karena itulah Rasulullah menegaskan bahwa ibu memiliki hak yang sangat besar, bahkan disebutkan 3 kali sebelum ayah ketika ditanya siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik. Namun, ayah juga memiliki kedudukan yang sangat mulia. Ayah adalah pemimpin keluarga, pencari nafkah, dan pelindung bagi anak-anaknya. Pengorbanan ayah seringkali tidak terlihat, tetapi sangat besar. Islam mengajarkan agar anak menghormati ayah, menaati nasihatnya, dan menjaga kehormatannya, baik di hadapan manusia maupun di belakangnya. Menghormati orang tua tidak berhenti ketika kita masih kecil. Justru ketika kita dewasa, tanggung jawab kita kepada orang tua semakin besar. Ketika orang tua mulai menua, fisik mereka melemah, dan emosi mereka menjadi lebih sensitif, disitulah kesabaran dan bakti seorang anak benar-benar diuji. Islam mengajarkan agar anak tetap bersikap lembut, sabar, dan penuh kasih, sebagaimana orang tua dulu bersabar merawat kita ketika kecil. Menghormati orang tua juga berarti membantu mereka secara materi jika kita mampu. Menafkahi orang tua yang membutuhkan adalah amal yang sangat mulia. Bahkan harta yang kita berikan kepada orang tua dianggap sebagai sedekah terbaik. Namun, bakti tidak selalu berupa materi. Perhatian, waktu, dan kehadiran seringkali jauh lebih berarti bagi orang tua dibandingkan harta. Dalam kondisi tertentu, orang tua mungkin memiliki keinginan yang tidak sesuai dengan syariat. Dalam hal ini, Islam mengajarkan bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, meskipun tidak menaati perintah tersebut, adab kepada orang tua tetap harus dijaga. Penolakan dilakukan dengan cara yang lembut, penuh hormat, dan tanpa menyakiti perasaan mereka. Menghormati orang tua juga berlaku meskipun orang tua telah wafat. Berbakti tidak berhenti dengan kematian. Mendoakan orang tua, bersedekah atas nama mereka, melunasi hutang mereka, dan menjaga hubungan baik dengan kerabat serta sahabat orang tua adalah bentuk bakti yang sangat dianjurkan dalam Islam. Doa anak yang saleh adalah hadiah terbaik yang terus mengalir pahalanya untuk orang tua yang telah meninggal. Di zaman sekarang, tantangan dalam menghormati orang tua semakin besar.
Perbedaan generasi, pola pikir, dan gaya hidup sering menimbulkan konflik. Namun, Islam mengajarkan agar anak tetap mengedepankan adab, tidak mengeraskan suara, dan tidak merendahkan orang tua, meskipun berbeda pendapat. Kemenangan dalam berdebat tidak sebanding dengan kehilangan ridha orang tua. Rasulullah mengingatkan bahwa ridha Allah bergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka orang tua. Ini menunjukkan bahwa hubungan seorang anak dengan Allah sangat berkaitan dengan hubungannya dengan orang tua. Tidak mungkin seseorang mengaku dekat dengan Allah, tetapi menyakiti hati orang tuanya. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghormati orang tua bukanlah beban, melainkan kehormatan. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk berbakti. Ada yang kehilangan orang tua sejak kecil, ada pula yang menyesal karena menyia-nyiakan waktu ketika orang tua masih ada. Selagi orang tua masih hidup, manfaatkan setiap kesempatan untuk berbuat baik, meskipun hanya dengan senyum, sapaan lembut, dan doa. Mari kita perbaiki sikap kita kepada orang tua. Luruskan niat kita, perbanyak kesabaran, dan kuatkan doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita anak-anak yang berbakti, yang membawa kebahagiaan bagi orang tua di dunia dan menjadi sebab keselamatan mereka di akhirat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar pengingat tentang berbakti kepada orang tua ini bisa sampai kepada lebih banyak orang dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Tuliskan di kolom komentar, pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda dari pembahasan ini. Kalau ada kesalahan penyampaian dalam video ini saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.